Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfan Afandi dengan NIM 24044111382 dari kelas 2J. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul pengembangan sistem basis data terdistribusi untuk aplikasi modern. Baik, langsung saja kita masuk pada bagian definisi basis data, yaitu sistem basis data adalah suatu sistem terorganisir yang terdiri atas sekumpulan data yang saling terhubung dan dirancang untuk mempermudah proses penyimpanan, pengolahan, pengambilan, dan manipulasi data secara efisien, aman, dan terstruktur. Sistem ini tidak hanya mencakup database sebagai kumpulan data itu sendiri, tetapi juga mencakup perangkat lunak, manajemen basis data atau DBMS, perangkat keras pendukung, serta penggunaan yang berinteraksi dengan data. Berikutnya ada konsep dasar sistem basis data terdistribusi, yaitu sistem basis data terdistribusi atau DDBS adalah bentuk khusus dari sistem basis data di mana data tidak disimpan dalam satu lokasi fisik tunggal, melainkan tersebar di berbagai lokasi atau node yang saling terhubung melalui jaringan komputer. Setiap lokasi dapat mengelola data secara mandiri dengan DBMS lokal, namun tetap dapat berkoordinasi dan beroperasi sebagai satu sistem basis data yang utuh. Pengguna dapat mengakses data tanpa mengetahui lokasi fisik sebenarnya dari data tersebut, karena sistem menyediakan transparansi lokasi dan struktur data. Baik, berikutnya ada komponen utama sistem basis data terdistribusi. Yang pertama ada fragmentasi data, yang kedua replikasi data, yang ketiga transparansi akses, yang keempat konsistensi. Baik, kita masuk pada bagian pertama, fragmentasi data. Fragmentasi data merupakan konsep yang sangat fundamental dan strategis dalam hal perancang dan pengolahan data yang tersebar pada beberapa lokasi fisik, namun tetap dipersepsikan sebagai satu kesatuan logis. Fragmentasi mengacu pada proses pemecah suatu basis data atau relasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, disebut fragmen, yang masing-masing dapat disimpan di lokasi geografis berbeda dalam jaringan komputer terdistribusi. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi, skalabilitas, dan keandalan sistem dengan memastikan bahwa data berada sedekat mungkin dengan lokasi pengguna yang paling sering mengaksesnya. Baik, berikutnya ada peran fragmentasi data dalam DDBS. Yang pertama, optimalisasi performa akses data, yaitu salah satu peran utama fragmentasi adalah mengoptimalkan performa sistem dalam merespon permintaan data dari pengguna dengan menyimpan fragmen data pada lokasi yang paling sering mengaksesnya. Sistem ini dapat mengurangi latensi komunikasi dan menghindari kemacetan jaringan. Yang kedua, pengolahan beban secara efektif, yaitu fragmentasi kemungkinan sistem membagi beban kerja antar server secara merata dengan mendistribusikan fragmen secara strategis berdasarkan volume akses dan karakteristik pengguna data. Server tidak akan mengalami overload karena semua permintaan terpusat. Sistem menjadi lebih stabil dan konsisten dalam melayani pengguna. Dan berikutnya mendukung, yang ketiga itu ada mendukung keamanan dan mengkontrol akses terdistribusi. Dalam konteks keamanan, fragmentasi juga berperan sebagai lapisan proteksi tambahan karena data terbesar dalam berbagai fragmen dan masing-masing fragmen dapat memiliki tingkat akses dan proteksi yang berbeda, maka sistem dapat dengan lebih mudah membatasi akses ke bagian-bagian data yang sensitif. Dan yang terakhir, penghematan biaya operasional. Dengan menyimpan data pada lokasi yang dekat dengan sumber pengguna dan meminimalkan transfer data antar server pusat, fragmentasi dapat mengurangi biaya komunikasi jaringan serta menurunkan kebutuhan infrastruktur pusat. Selain itu, sistem dapat memanfaatkan server lokal yang lebih murah untuk menyimpan fragmen tertentu daripada bergantung pada server pusat yang mahal
dan berkapasitas tinggi. Baik, ke poin selanjutnya ada replikasi data. Replikasi data dalam konteks sistem basis data terdistribusi adalah proses pembuatan dan pemeliharaan salinan data yang identik di beberapa lokasi fisik atau node jaringan. Tujuannya adalah agar data tetap tersedia dan dapat diakses meskipun sebagian dari sistem mengalami kegagalan dan gangguan. Berikutnya ada fungsi replikasi data dalam DDBS. Yang pertama, ketersediaan tinggi. Dengan adanya salinan data di beberapa node, sistem dapat terus berjalan meskipun satu atau lebih node gagal. Hal ini penting dalam sistem yang memerlukan layanan 2 kali 24 jam seperti layanan keuangan, e-commerce, atau sistem rumah sakit. 2. Toleransi kegagalan. Ketika satu node mengalami kerusakan atau koneksi terganggu, sistem masih dapat mengakses data dari salinan node lainnya. Ini memperkuat ketahanan sistem terhadap gangguan teknis dan berencana. Yang ketiga, pemulihan data. Salinan data berguna sebagai cadangan yang dapat digunakan untuk memulihkan jika terjadi kerusakan, kehilangan data, atau serangan cyber. Baik, poin berikutnya ada transparansi akses. Transparansi akses dalam sistem basis data terdistribusi adalah kemampuan sistem untuk menyembunyikan cara dan lokasi akses terhadap data yang tersebar di banyak lokasi fisik, sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan sistem seolah-olah hanya ada satu basis data yang utuh dan terpusat. Dalam praktiknya, transparansi akses memastikan bahwa operasi-operasi seperti query, insert, update, dan delete dapat dilakukan tanpa pengguna harus mengetahui di mana data sebenarnya disimpan atau bagaimana mengelola data tersebut di balik layar. Berikutnya, ada tujuan transparansi akses dalam DDBS. Yang pertama, menyederhanakan interaksi dengan sistem. Pengguna hanya perlu menggunakan bahasa query standar seperti SQL tanpa memahami detail teknis distribusi data. Yang kedua, meningkatkan portabilitas aplikasi. Aplikasi dapat berjalan tanpa dimodifikasi meskipun terjadi perubahan lokasi data di belakang layar. Yang ketiga, meningkatkan fleksibilitas manajemen data. Administrator dapat mengubah, memindahkan, atau menyeimbangkan distribusi data tanpa mengganggu sistem pengguna. Baik, dan yang terakhir ada konsistensi. Konsistensi dalam bentuk sistem basis data terdistribusi merujuk pada kondisi di mana semua salinan data atau semua fragmen data tetap berada dalam keadaan yang benar, akurat, dan seragam di seluruh sistem terdistribusi, terlepas dari lokasi fisik penyimpanan data tersebut. Jenis-jenis konsistensi dalam DDBS. Yang pertama ada konsistensi global, menjamin bahwa semua salinan di seluruh node berada dalam kondisi yang sama atau seragam, terutama operasi update, insert, atau delete. Yang kedua, konsistensi transaksional, memastikan bahwa setiap transaksi membawa sistem dari satu kondisi yang konsisten ke konsisten lainnya, meskipun dijalankan di beberapa node. Dan yang terakhir, konsistensi replika, menjaga agar semua salinan yang direplikasi tetap identik satu sama lain meskipun ada keterlambatan sinkronisasi. Baik, kesimpulannya, dalam era digital yang ditandai oleh pertumbuhan eksponensial data, globalisasi layanan, dan ekspektasi pengguna terhadap sistem yang cepat, andal, dan selalu tersedia, mengembangkan sistem basis data terdistribusi menjadi sangat krusial. Sistem basis data terdistribusi tidak hanya menawarkan solusi terhadap keterbatasan sistem basis data tradisional yang bersifat terpusat, tetapi juga memberikan fondasi yang kuat bagi pengembangan aplikasi modern yang menuntut skalabilitas, elastisitas, dan ketahanan terhadap kegagalan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.